Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya jangan lupa dijawab ya. Bagaimana kabarnya murid-murid kelas 4 Salim Maula Huzaifah? Semoga tetap semangat selama bulan Ramadan. Oke, hari ini kita akan pelajari apa ya? Yang pertama, menentukan besar sudut-sudut pada suatu bangun datar. Yang kedua, menggambar atau melukis bangun datar berdasarkan sudut yang telah ditentukan. Oke, sebelum kita mempelajari materi itu, kita mengingat-ingat dulu materi sebelumnya tentang jenis-jenis bangun datar. Yang pertama ada segitiga. Ini contohnya segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga sama kaki. Ada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Yang terakhir adalah segitiga sembarang. Jadi ukuran sisinya tidak ditentukan atau berbeda-beda. Kemudian jenis bangun datar yang lainnya ada juga segi empat. Ini contohnya persegi dan persegi panjang. Kemudian ada belah ketupat. Sisinya sama panjang semuanya, tapi sudutnya tidak sama besar ya. Kemudian ada layang-layang. Terus ada jajar genjang dan ada segi empat sembarang. Jadi panjang sisinya berbeda-beda. Bangun datar yang lainnya ada juga segi 5 dan segi 6. Jadi banyak sisinya ada 5 untuk yang segi 5 dan banyak sisinya ada 6 untuk yang segi 6. Ini contohnya yang segi 5 dan segi 6 beraturan. Panjang sisinya sama panjang. Ada juga segi 5 sembarang dan segi 6 sembarang. Jadi panjang sisinya berbeda-beda. Itu jenis-jenis bangun datar ya. Kemudian kita lihat materinya yang selanjutnya, bagaimana jumlah besar sudut pada bangun datar. Kita lihat nih, bangun datar segitiga memiliki berapa sudut? 3 sudut. Nih sudutnya yang pertama, terus sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Kita misalkan namakan sudutnya sudut A, sudut B, dan sudut C. Apabila ketiga sudut pada bangun segitiga kita jumlahkan, pasti akan menghasilkan jumlah sudut sebesar 180 derajat. Terserah berapapun besar sudutnya, selama dia adalah bangun segitiga, maka bila dijumlahkan ketiga sudutnya pasti akan menghasilkan besar 180 derajat. Bagaimana dengan segi 4? Kita lihat segi 4 memiliki 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Kita namakan sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N. Apabila keempat sudut ini dijumlahkan, maka pasti akan menghasilkan besar sudut 360 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian untuk yang segi 5 memiliki 5 sudut, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita namakan sudut P, Q, R, S, dan sudut T. Apabila semua besar sudut ini dijumlahkan untuk bangun segi 5, pasti menghasilkan besar sudut sebesar 540 derajat. Oke, begitu materi tentang jumlah sudut ya. Sebenarnya ini materi prasyarat. Inilah materi yang sesungguhnya. Siap-siap ya. Materi pertama. Tadi materinya tentang apa? Bagaimana cara mengukur besar sudut pada bangun datar. Oke, misalkan ada nih bangun datar segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki berapa sudut? Pasti 3 sudut, 1, 2, 3. Kita namakan sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita akan mengukur ketiga sudut pada bangun segitiga ini. Misal yang pertama adalah kita ukur sudut A. Perhatikan sudut A, kita akan mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Sudut A ini terbentuk atas perpotongan 2 buah garis, atau dalam bangun datar ini 2 buah sisi, yaitu sisi AB dan juga sisi AC. Jadi nanti untuk mengukur sudut A kita hanya perlu melihat 2 buah sisi ini, sisi AB dan sisi AC. Caranya hampir sama dengan cara menentukan besar sudut pada materi sebelumnya,
yaitu dengan menghimpitkan titik busur pada titik A, karena kita akan mengukur terlebih dahulu besar sudut A. Kita himpitkan titik busurnya, kemudian titik dasar, garis dasar busur himpitkan pula pada salah satu sisi, dalam hal ini sisi AB. Nah, di sini ada bilangan 0 terletak di dalam, maka kita gunakan skala dalam untuk mengukur sudut. Selanjutnya, sisi yang lainnya, sisi AC berhimpit dengan bilangan 50 dan 130. Yang kita pilih adalah 50 karena skala yang digunakan skala dalam. Ini angka nolnya. Jadi, disimpulkanlah besar sudut A sebesar 50 derajat. Oke, sudah paham ya? Sekarang misalkan sudut B kita mau ukur. Kita mau ukur sudut B dengan busur derajat. Perhatikan sudut B yang ini. Sudut B terbentuk atas perpotongan dua buah sisi, yang mana aja? Sisi AB, lihat sisi AB, dan sisi BC. Terbentuklah sudut B. Jadi yang dilihat adalah kedua sisi ini saja. Caranya sama, kita himpitkan titik busur ke titik B. Kita himpitkan dulu. Oke, sudah berhimpit. Garis dasar juga sudah berhimpit dengan sisi AB. Kita lihat sekarang bilangan nolnya terletak di luar, maka kita gunakan skala luar untuk mengukur besar sudut B. Kita lihat lagi sisi yang lainnya, sisi BC berhimpit dengan bilangan 110 dan 70. Kita lihat yang skala luar, maka besar sudut B adalah yang skala luar berapa? 70. Jadi disimpulkan besar sudut B adalah 70 derajat. Selanjutnya besar sudut C. Oke, besar sudut C. Kita lihat lagi, sudut C merupakan perpotongan, terbentuk karena perpotongan dua buah sisi AC dan sisi BC. Caranya sama, kita himpitkan titik busur dengan titik sudut. Sudah berhimpit. Oke, garis dasar juga sudah berhimpit dengan salah satu sisi. Nah, di sini bilangan nolnya ada di luar, maka yang digunakan skala luar untuk melihat besar sudutnya. Kemudian sisi yang lainnya berhimpit dengan bilangan mana lagi? Yang ini, 120 dan 60. Skala apa yang digunakan tadi? Skala luar. Yang di skala luar besarnya adalah 60 derajat. Jadi, disimpulkanlah besar sudut C sebesar 60 derajat. Nah, kalau sudut-sudut ini dijumlahkan, pasti hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sebenarnya tanpa mengukur sudut C, kalau kita sudah mengukur dua sudut, kita sudah bisa memprediksi besar sudutnya, karena pasti kalau dijumlahkan ketiga sudutnya menghasilkan bilangan 180 derajat. Oke, pengukuran sudut tersebut juga berlaku pada bangun segi 4. Bangun segi 4 sembarang atau persegi panjang. Intinya bangun yang memiliki sisi sebanyak 4. Dan juga bangun segi banyak lainnya yang memiliki sisi sebanyak 5, 6, 7. Berlaku juga cara mengukur sudutnya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bila ingin mengukur sudut A, besar sudut A, maka kita harus tempatkan titik busurnya pada titik A. Begitu juga bila ingin mengukur besar sudut B, tempatkan titik busurnya pada titik B, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan ke materi kedua. Perhatikan ya. Bagaimana cara menggambar bangun datar dengan sudut tertentu? Misalkan kita akan menggambar bangun datar dengan sudut sebesar 135 derajat, 70 derajat, 110 derajat, dan 45 derajat. Karena sudutnya sebanyak 4, jadi nanti bangun datar yang terbentuk adalah bangun datar segi 4. Kita akan menggambarnya dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama dilakukan adalah menggambar sembarang garis. Bebas garisnya bentuknya seperti apa, intinya garis lurus ya. Arahnya seperti apa dan panjangnya seberapa panjang. Yang penting adalah sebuah garis lurus. Jadi nanti di ujung-ujung garisnya, ini ujung-ujung garisnya kita jadikan sebagai titik sudut. Misalkan ini titik P,
titik Q. Nanti boleh kalian tulis nama titiknya titik A, titik B, atau terserah ya. Oke, sekarang kita misalkan akan menggambar sudut sebesar 135 derajat dahulu. Ustazah di sini akan pilih titik Q untuk membentuk sudut sebesar 135 derajat. Boleh juga titik P, tapi Ustazah pilih titik Q dulu ya. Caranya sama dengan cara menggambar sudut pada materi sebelumnya dengan menghimpitkan titik busur ke titik Q. Karena di titik Q ini akan terbentuk nanti sudut sebesar 135 derajat. Titik busurnya sudah berhimpit, garis dasar busur juga sudah berhimpit dengan sisi PQ. Di sini angka nolnya terletak di dalam. Jadi untuk mengukur besar sudut nanti gunakan skala dalam karena di sini angka nolnya di dalam. Oke, besar sudut yang akan kita gambar adalah 135. Di sini 130 dan 140. Jadi 135 di tengah-tengahnya. Kita tarik garis dari titik busur hingga berhimpit dengan ini. 135 derajat. Ya, seperti ini. Oke, sudah dilihat ya. Jadi besar sudut Q ini adalah 135 derajat. Oke, kita namakan titik ini selanjutnya sebagai titik R. Sekarang kita akan menggambar sudut sebesar 70 derajat, di mana di titik R. Kita gunakan busur derajat, himpitkan titik busur dengan titik R. Ya, sudah berhimpit titik busur dengan titik R. Garis dasar juga sudah berhimpit dengan sisi RQ. Di sini bilangan nolnya ada di dalam. Kita gunakan skala dalam. Kita gunakan skala dalam dan besar sudut yang akan digambar adalah 70. Ini 70. Jadi nanti kita tarik garis dari titik R dan berhimpit dengan bilangan 70. Ya, seperti ini. Terbentuklah titik R dengan besar sudut 70 derajat. Selanjutnya kita gambar sudut. Oke, kita namakan dulu ini titik S. Kita gambar sudut sebesar 110 derajat dari titik S ini. Oke, himpitkan titik busur ini. Ini titik B-nya jangan dilihat ya. Ini aja dilihat. Titik busur ke titik S. Ya, sudah dihimpitkan. Garis dasarnya juga masih menggunakan skala dalam. Boleh juga nanti kalian gunakan skala luar, tapi di sini kebetulan skala dalam yang digunakan. Jadi kita lihat bilangan berapa? 110. Ini 110 di skala dalam. Tariklah garis dari titik R hingga berhimpit dengan 110. Nah, sudah berhimpit. Maka terbentuklah sudut S sebesar 110 derajat. Nah, barulah yang ini garis yang kita buat sembarang tadi tinggal diperpanjang sehingga berpotongan. Iya, sudah berpotongan. Geser titik P. Kemudian di sini berapa sisanya? Pasti 45. Karena jika dijumlahkan semua sudut pada segi 4 menghasilkan 360 derajat. Jadi di sini 45. Coba kita buktikan ya. Iya, berhimpit titik P-nya. Di sini titik 0. Nah, ini skala luar yang digunakan. Lihat skala luarnya, ya 45 ya. Nah, terbentuklah sebuah bangun segi 4 dengan sudut, kita lihat dulu, dengan sudut 45 derajat, 135 derajat, 70 dan 110 derajat. Ya, jadi langkah membuat bangun datar tersebut juga berlaku untuk bangun datar lainnya seperti segitiga, segi 5, dan bangun datar yang lainnya. Yang perlu diingat adalah kita harus memperhatikan garis dasar busur juga harus berhimpit dengan salah satu sisi yang akan kita ukur besar sudutnya. Setelah menghimpitkan titik busur ya, yang diperhatikan selanjutnya adalah garis dasar busur. Oke, materinya sudah selesai. Alhamdulillah, sekarang kita akan masuk ke tugas. Oke, tugasnya apa? Kerjakan soal halaman 190 pada buku paket nomor 1A, 2C, dan nomor 3. Nomor 1A, ini bunyinya. Tentukan besar sudut bangun datar di bawah ini.
Jadi ada 1A, B, C, D. Tapi yang kalian kerjakan adalah 1A saja untuk nomor 1. Caranya mengerjakan tidak digambar di buku tulis, langsung diukur di buku paket dengan menggunakan busur derajat. Jadi nanti kalian ukur besar sudut K dengan busur derajat, tempatkan busur derajat di atasnya. Kalau sudah kelihatan besar sudutnya, ditulis besar sudutnya berapa, langsung ditulis di buku paket, terus difoto. Itu untuk foto besar sudut K. Untuk besar sudut L juga sama, tempatkan busurnya di titik L, kelihatan nanti besar sudutnya, langsung ditulis di sini juga, kemudian difoto bersamaan dengan busurnya. Begitu juga dengan titik M. Jadi ada 3 foto untuk soal nomor 1A. Kemudian soal nomor 3 dulu. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jadi kalian nanti akan diminta untuk mengukur besar sudut A berapa derajat, ini A derajat, B derajat. Kalian diminta untuk mengukur berapa besar sudutnya yang ini. Cara mengerjakannya sama, jangan digambar di buku tulis tapi langsung diukur di buku paket dengan menggunakan busur derajat. Tempatkan busur derajat pertama di titik yang ini untuk mengukur besar A derajat. Kemudian difoto, kalau sudah kelihatan besar sudutnya ditulis. Kemudian difoto bersamaan dengan busur derajat. Ingat, bersamaan di fotonya dengan busur derajat. Begitu juga dengan B derajat ini, kalian tentukan berapa besarnya. C derajat juga begitu, dan D derajat juga begitu. Jadi ada 4 foto yang akan kalian kirimkan, ya. Foto tersebut masing-masing difoto bersamaan dengan busur derajatnya. Dan juga ditulis berapa besarnya. Ditulis di buku paket. Ya, itu untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 2. Ya, ini soal nomor 2. Bunyinya, buatlah bangun datar dengan besar setiap titik sudutnya sebagai berikut dengan menggunakan alat busur derajat. Jadi ada soal 2A sampai 2D, tapi kalian hanya mengerjakan soal nomor 2C saja. Untuk membuat bangun datar dengan besar sudut 90 derajat, 70 derajat, 110 derajat, dan 90 derajat. Caranya sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, cara mengerjakannya, kalian buat video cara mengerjakan cara mengerjakan bangun datar ini. Buatkan dalam bentuk video supaya apa? Supaya ustazah bisa tahu bagaimana cara kalian mengerjakan atau menggambar bangun datar yang membentuk sudut-sudut ini. Kemudian kirimkan videonya bersamaan dengan foto tadi, foto pada soal nomor 1A dan 3. Oke, itu saja tugasnya. 3 soal. Selamat dan semangat mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.